bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar $7.300.000 Amerika Serikat, dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Setia Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah yang telah disetor ke Bank Mandiri, nomor rekening 1240029969996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengembalian dari terdakwa dirampas untuk negara. Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 sampai dengan 7.373 seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara lain. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Setia Novanto sebesar Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat pemutusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami, Dr. Yanto, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Prangki Tambuwun, Sarjana Hukum Magister Hukum, Emilia Jaya Subagia, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Hakim Anggota, Dr. Anwar, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sukartono, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim-Hakim ad hoc tindak pidana korupsi masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Roma Sialagan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Yuris Sarjana Hukum Magister Hukum, Martin Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa dan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan telah dibacakan. Terhadap putusan tersebut, saudara punya hak. Yang pertama, saudara bisa menerima putusan. Yang kedua, saudara punya hak untuk menolak putusan, yang kemudian saudara mengajukan upaya hukum banding. Yang ketiga, pikir-pikir sesuai yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Hal yang sama juga terhadap penuntut umum, saudara juga punya hak untuk menerima putusan atau banding atau pikir-pikir. Oleh karena itu, silakan saudara konsultasi dengan penasihat hukum saudara.
Bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Kalau tidak mengurangi rasa hormat, saya setelah konsultasi dengan penasihat hukum dan kami akan konsultasi dengan keluarga. Untuk itu kami mohon untuk diberi waktu untuk pikir-pikir lebih dahulu. Pikir-pikir ya. Dalam pikir-pikir 1 minggu, dalam waktu pikir-pikir saudara tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan. Bagaimana penuntut umum? Terima kasih Yang Mulia. Kami penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Ya, sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama melakukan pikir-pikir. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dipersilakan berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Silakan. Terpidana kasus KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada Sabtu 16 Agustus kemarin. Hasil pemeriksaan peninjauan kembali atau PK, batas hukuman mantan Ketua DPR itu telah melampaui waktu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan Setia Novanto harusnya telah bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke.
Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan ke-80 RI, usai menjalani hukuman lebih dari 7 tahun di balik jeruji besi. Di April 2018 lalu, ia dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Vonis itu bukanlah akhir dari perjalanan hukum Setia Novanto, melainkan awal dari proses baru yang berujung pengurangan hukuman berupa remisi. Jalan menuju kebebasan bersyarat Setia Novanto semakin terbuka saat pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung pada 2021. Dengan demikian, maka permohonan PK dari pemohon PK ini haruslah diterima dan membatalkan putusan perkara nomor 130 garis miring 2017 dan sudah sepatutnya pemohon PK dibebaskan dari segala bentuk dakwaan. Pada September 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang memotong hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan. Serangkaian remisi juga diterima Setia Novanto sejak tahun 2023. Pada Lebaran 2023, Setia Novanto menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 1 bulan. Lalu pada 17 Agustus 2023, ia kembali mendapat remisi sebanyak 3 bulan masa tahanan. Di Lebaran 2024, Setia Novanto juga mendapat 1 bulan remisi dan pada 17 Agustus di tahun yang sama diperkirakan menerima potongan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Begitu juga pada Lebaran 2025, potongan hukuman terhadap Setia Novanto berkisar 15 hari hingga 2 bulan. Jauh sebelum vonisnya terkikis, perjuangan untuk membawa Setia Novanto ke meja hijau adalah sebuah drama tersendiri. Gejolak penyidikan KPK pun sempat terjadi di tahun 2017. Setia Novanto bahkan sempat terlibat dalam insiden kecelakaan mobil yang menabrak tiang listrik. Saat sidang perdana kasus IKTP dimulai Desember 2017, ia kerap mengaku sakit dan menghindar dari pertanyaan hakim. Dan puncaknya, pada April 2018, pengadilan memutuskan Setia terbukti korupsi IKTP dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Meski sekarang telah dibebaskan dari penjara, status Setia Novanto saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat. Ada wajib lapor ada. Itu. Itu sampai kapan Pak dia wajib lapornya? Itu sampai 2029. Ya, yang pasti akan dicabut. Nah, itu. Kok menurut ketentuan daripada permennya akan undang-undangnya nanti. Itu ya. Peneliti Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menegaskan, keputusan bebas bersyarat yang diterima Setia Novanto bukanlah hal yang baru. Pasalnya, banyak keistimewaan yang diterima Setia Novanto selama menjalani proses hukum. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bebas bersyarat yang diterima Setia Novanto telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya pun mengklaim tidak ada intervensi apapun dari partai terhadap proses hukum yang dijalani Setia Novanto. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita. Semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu. Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya.
Selama masa kurungan, Setia Novanto juga dihadapi dengan sejumlah polemik. Salah satunya adalah dugaan sel mewah dengan ukuran yang lebih luas dari tahanan lain. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha yang pernah ditugaskan untuk menangkap Setia Novanto menyatakan, keputusan bebas bersyarat Setia Novanto sangat melukai hati rakyat. Tentu saja ini adalah kado yang sangat menyakitkan untuk kita, rakyat Indonesia semuanya, di hari kemerdekaan kita ke-80 justru malah para koruptor atau kemudian koruptor kelas kakap masuk dalam salah satu big fish corruption, justru mendapatkan keistimewaan, justru malah mendapatkan pembebasan bersyarat, justru malah mendapatkan putusan PK yang tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Setia Novanto terseret korupsi KTP elektronik dan disebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Di tengah riuhnya penegakan anti korupsi, apakah koruptor kelas kakap seperti Setia Novanto layak diberikan pembebasan bersyarat? Tim Liputan, Kompas TV. Yang tidak mau menyulitkan orang, tidak maulah seolah-olah ya sudah, ini kesalahan biar saya yang tanggung sendiri. Namun setelah saya melihat kok ini saya dijadikan tempat pembuangan sampah sama semua orang. Ini bukan tempat pembuangan sampah lagi, tapi ini seperti Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir dari semuanya gitu. Ya saya akhirnya tergerak yang mulia, ya mau tidak mau dengan bukti-bukti rekaman-rekaman yang dimiliki oleh KPK juga, bukti-bukti transaksi juga, ya saya sebagai terdakwa berusaha untuk kooperatif. Andi Narogong, terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, buka-bukaan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor 30 November 2017. Jika dalam rangkaian persidangan sebelumnya, Andi kerap diam, namun dalam persidangan Kamis kemarin, seakan jadi titik balik sikapnya selama ini. Andi secara terang-terangan mengungkap keterlibatan sejumlah nama dalam proyek yang disinyalir merugikan uang negara hingga 2,3 triliun rupiah. Andi Narogong menyampaikan sejak awal sudah terbentuk kesepakatan bahwa DPR RI akan mendapatkan fee dari proyek IKTP sebesar 5%. Jatah fee untuk anggota DPR tersebut kemudian juga dibahas dalam pertemuan di kediaman Setia Novanto pada November 2011. Awalnya, menurut Andi, konsorsium pelaksana IKTP dipersulit oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Konsorsium tidak diberikan uang muka untuk menjalankan proyek. Untuk itu, Paulus Thanos, Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra, salah satu anggota konsorsium percetakan negara Republik Indonesia yang memenangi tender IKTP, mengajak Andi dan Direktur PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudiharjo, serta Johannes Marlim, Direktur PT Biomorph, untuk menghadap Setia Novanto. Novanto kemudian mengenalkan para pengusaha tersebut kepada Oka Masagung, teman Novanto yang disebutnya mempunyai jaringan luas di bidang perbankan. Sekitar bulan November juga, saya diundang ke kediaman Pak Nov dengan Pak Paulus Thanos pagi-pagi yang mulia. Waktu itu ada Pak Oka Mas Agung. Saya dikenalkan sama Pak Paulus Thanos. Pak Paulus Thanos, ini Pak Oka Mas Agung. Nanti Pak Oka Mas Agung yang akan mengurusi masalah fee DPR. Terus kemudian nanti dia yang akan membantu untuk urusan perbankan modal yang dibutuhkan sama Pak Paulus Thanos dan Pak Anam. Akhirnya yang kedua juga berbicara mengenai fee DPR. Nanti yang urus Oka Mas Agung. Ini pernyataan SM? Betul yang mulia. Khairuman Harahap yang kala itu menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI pada akhir tahun 2011 juga sempat menagih jatah realisasi komitmen fee. Saat itu Andi kemudian diundang ke Equity Tower. Di sana sudah hadir Khairuman Harahap, Direktur PT Sandipala Arta Putra Paulus Thanos, dan juga Setia Novanto. Kemudian pada akhir 2011, Pak Irman ditagih sama Pak Khairuman Harahap.
komitmen fee yang 5%. Ya? Komitmen fee untuk DPR yang 5% ditagih. Maksudnya untuk merealisasikan komitmen fee yang 5%. Sekitar Komitmen 5% pada saat kapan? Dari awal sudah tahu. Jadi dari awal sudah terbangun bahwa Depdagri akan memberikan fee 5% kepada DPR karena pembicaraan Pak Irman. Yang tadi ya? Ya, betul. Semula 10% itu ya? Betul, Yang Mulia. Jadi sekitar akhir 2011 itu Pak Irman ditagih sama Pak Hairman untuk merealisasikan. Nah, atas penagihan itu Paulus Thanos dan saya diundang ke Equity Tower. Equity Tower tempatnya kantor Pak Setia Novanto. Waktu itu ada Pak Hairman, waktu itu ada saya, ada Pak Paulus Thanos, kemudian Pak Setia Novanto. Untuk menindaklanjuti permintaan komitmen fee bagi DPR, Paulus Thanos, Andi Narogong, Anang Sugiana, dan Johannes Marlim sepakat untuk mengakalinya dengan menerbitkan invoice sebesar $3,5 juta Amerika Serikat. Invoice ini diterbitkan oleh Johannes Marlim selaku Direktur PT Biomorph dan ditagihkan kepada PT Quadra, perusahaan Anang Sugiana. Uang tersebut lantas ditransfer lagi ke rekening perusahaan Delta Energy Investment di Singapura. Perusahaan Delta Energy ini adalah milik Made Oka Masagung, teman dari Setia Novanto. Menanggapi pengakuan Andi Narogong di persidangan, pengacara Setia Novanto, Frederick Yunadi, mempersilahkan Andi Narogong untuk membuktikan ucapannya tersebut. Ya. Hari ini di persidangan Tipikor, Andi Agustinus mulai membuka semua peran-peran Setia Novanto dan Andi ingin agar dia hidup tenang, jadi dia membongkar peran Setia Novanto ini. Ya silakan aja dong dia mau bongkar, apa kan hak setiap orang. Tapi dalam hal ini kan katanya kan dia harus bisa membuktikan. Seperti contoh saya bilang, oh Anda tadi kasih saya uang dan sebagainya kan gitu kan. Nah sekarang dari mana sekarang you bisa buktikan you kasih saya uang? Kan saya harus bisa membuktikan kan, bukan dengan mulutnya aja kan. Kan gitu kan, jadi kalau kita belajarlah bicara itu hukum yang benar gitu loh, jangan hanya namanya saksi katanya, itu nggak baik gitu loh. Ada rekaman Johannes Marlim juga ini kan tidak berlaku kan, putusan MK nomor 21 kan tahu sendiri kan, rekamannya tidak diambil oleh penyidik dan tidak ada izin dari penyitaan dari pengadilan, tidak bisa digunakan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Masa itu hukum mesti saya ajarin lagi, yang benar aja lah. Usai persidangan, Andi berbicara kepada awak media. Ini adalah pertama kalinya Andi berbicara kepada wartawan. Andi kembali menegaskan bahwa keterangan yang ia berikan adalah fakta dan kejadian yang sebenarnya. Jadi keterangan yang saya berikan di pengadilan ini adalah merupakan fakta dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Fakta-fakta tersebut juga sudah dimiliki oleh KPK, yaitu berupa fakta transaksi rekening perbankan, juga ada fakta dari rekaman saudara Johannes Marlim yang secara lengkap merekam seluruh pembicaraan, seluruh peristiwa, kejadian-kejadian selama proses IKTP ini, yang sebagian sudah diperdengarkan kepada saya pada saat proses penyelidikan untuk tersangka IKTP yang lain. Termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Jadi keterangan saya ya seperti di persidangan yang tadi teman-teman sekalian dengarkan. Saya melihat segala sesuatunya sudah sangat terang benderang mengenai IKTP ini. Terima kasih. Andi mengaku ingin hidupnya lebih tenang. Andi juga menyebut apa yang ia sampaikan di muka persidangan merupakan upaya kooperatif yang bisa ia berikan dalam pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik digelar di saat sidang lanjutan pra-peradilan gugatan status tersangka Setia Novanto berlangsung. Dan jika Anda ingat, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu sempat diskors 2 kali karena Setnov mengaku kurang sehat. Tertatih dan harus dipapah. Rabu pagi, terdakwa kasus mega korupsi KTP elektronik Setia Novanto menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.
meski hadir ke depan majelis yang dipimpin Hakim Ketua Yanto, namun Setia mengeluh tengah sakit diare. Alasan tidak sehat itu pula yang membuat Setia Novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan hakim. Nama saudara? Saudara terdakwa, nama saudara? Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya? Karena terdakwa lambat menjawab, hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan Setia pada jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sebelum dibawa ke persidangan ini terlebih dahulu diperiksakan oleh dokter? Terima kasih yang mulia. Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa terdakwa mengeluh sakit, namun ternyata setelah dicek oleh dokter kami, terdakwa dinyatakan dapat menghadiri persidangan. Agar lebih yakin, hakim sempat memanggil Dr. Yohanes Huta Barat, dokter rumah tahanan KPK yang sebelumnya memeriksa kesehatan Setia sebelum sidang. Namun tak berapa lama sidang berjalan, hakim kembali men-skor sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini. Pasalnya, Setia minta izin ke toilet. Begitu kembali, Hakim Yanto juga sempat menyentil Setia Novanto yang lambat menjawab pertanyaan. Hakim rupanya menangkap adegan saat Novanto sempat berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Ya, skor kita cabut. Ya, saya lihat tadi bisa fisik, bisa manduk sama PH-nya. Ya, sekarang saya tanya ulang ya. Manduk paling tidak coba. Nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Betul. Saya udah 4 hari, 5 hari ini sakit. 3 hari saya minta obat, nggak dikasih sama dokter. Oh ya. Saksinya ada. Saudara penuntut umum, terdakwa bilang diare, minta obat tidak dikasih sama dokter. Yang mulia, hari Jumat terdakwa diperiksa oleh dokter Cinta, dokter yang lain yang ada di KPK. Keluhannya adalah batuk dan bukan diare, dan kemudian dikasih obat batuk yang mulia. Jadi tadi pagi juga terdakwa mengeluh bahwa semalam dia 20 kali ke toilet. Ternyata menurut laporan dari teman-teman pengawal yang ada di rutan bahwa terdakwa seperti saya sampaikan tadi hanya 2 kali ke toilet pada pukul 11 malam dan 2.30 pagi. Baik. Namun uniknya, usai sidang Setia Novanto langsung berdiri meninggalkan ruang sidang. Dengan pengawalan polisi, Setia sempat menyapa sang istri yang sejak pagi menyaksikan jalannya sidang. Setia Novanto bisa berjalan menuju mobil tahanan yang terparkir di luar gedung pengadilan. Padahal, pada awal sidang digelar, ia selalu menunduk, bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan hakim.